Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Di dalam muamalah keseharian, di dalam interaksi sosial, terkadang hubungan sesama manusia menuntut untuk terjadinya tindak kezaliman. Tentu itu semua karena godaan syaitan yang tidak pernah henti untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Kadang-kadang ada seseorang mendolimi orang lain di dalam urusan harta, di dalam urusan kehormatan, di dalam urusan keluarga dan yang lainnya. Ada pertanyaan terkait dengan ini. Apakah orang yang didolimi haknya oleh orang lain, dia diperbolehkan untuk mendoakan keburukan kepada orang tersebut? Tentu kita tidak melakukan sesuatu kecuali selalu berdasar kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ada baiknya kita untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 148, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Kalau kita baca di dalam terjemahan Kementerian Agama, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 148 surat An-Nisa setidaknya bisa menjawab problematika yang terjadi. Bahwa ternyata para ahli tafsir menyebutkan ayat ini berkaitan dengan doa yang diucapkan oleh orang yang terdolimi terhadap orang yang melakukan kedoliman kepadanya. Maka di dalam ayat tadi disebutkan, sebetulnya Allah tidak suka kita ini terang-terangan mendoakan buruk, itu tidak suka. Illa mang zulim, kecuali orang yang didolimi. Artinya, kalau kita dalam posisi terdolimi, maka ada rukhsah untuk kita mendoakan keburukan atau kecelakaan terhadap orang yang mendolimi kita. Namun bagaimana, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Mengajarkan adab yang sangat baik, di mana kalau bisa kita dalam posisi teraniaya sekalipun tidak mendoakan kecelakaan atau keburukan bagi orang yang menganiaya kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika di dalam riwayat Abu Dawud diceritakan suriqalaha syai', ada sesuatu yang dicuri ya dari Ummul Mukminin ini Aisyah radhiyallahu anha. Faja'alat tad'u alaih, maka Ummul Mukminin mulai berdoa yang buruk terhadap pelaku pencurian itu karena dia merasa didolimi. Namun Nabi SAW memperingatkan beliau dengan mengatakan, la tusabbihi anhu, wahai Aisyah, janganlah engkau mendoakan kecelakaan kepada dirinya, janganlah engkau mendoakan keburukan kepada dirinya. Maka dari sini kita bisa mengambil satu orientasi ya, bahwa memang ada rukhsah bagi kita ini untuk mendoakan keburukan karena kedzaliman ini. Cuman kadang-kadang memang kedzaliman itu ada ukurannya. Kalau kita mendoakan buruk kepada orang lain yang mendolimi kita, apakah doa keburukan kita itu setimpal dengan tindak kedzaliman yang dia lakukan kepada kita? Kadang-kadang kita sebagai manusia terus digoda oleh syaitan untuk senantiasa menyemai dan menyalakan pintu-pintu permusuhan, pintu-pintu untuk terus melakukan jawaban dari kedzaliman, padahal kadang-kadang itu juga tidak menyelesaikan masalah. Maka kita lihat di dalam satu riwayat yang juga disebutkan oleh para ahli tafsir ya, di dalam menafsirkan ayat ini, ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud juga di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dua orang yang saling mencaci. Hari ini mungkin mencaci tidak langsung dengan verbal, tidak langsung dengan kata-kata, tapi bisa melalui sosial media. Dan ini lebih fatal ya, di akun-akun sosial media itu
di Facebook, di WhatsApp, dan yang lainnya, orang bisa saling mencaci dan itu luar biasa. Bahkan bisa viral cacian-caciannya itu. Nah, ketika terjadi cacian atau berbagai macam bentuk makian ini, ternyata di dalam hadis tadi, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang saling mencaci itu dia melakukan suatu hal yang buruk, ya, menanggung apa yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang buruk, maka dia akan menanggung ucapan yang buruk itu. Tetapi kata Nabi SAW, dosa akan ditanggung oleh orang yang memulai. Orang yang mengawali cacian itu yang akan menanggung dosanya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, saya hanya mengingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada antum semuanya, kepada sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, bahwa tindak kezaliman hari ini sangat sulit untuk dikikis, sangat sulit untuk dihilangkan, karena memang karakter manusia dekat dengan kezaliman itu. Tetapi setidaknya berdasarkan ayat tadi, kita berupaya untuk memilih satu hal yang paling bermanfaat atau yang paling kecil resikonya dalam kehidupan kita. Meskipun kita ada izin, ada rukhsah untuk mendoakan buruk, doakan dengan kebaikan yang sekiranya akan bisa menghentikan kezaliman itu. Orang yang berbuat zalim, dia ketika kita doakan dengan keburukan kadang tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah untuk dia supaya berhenti dari kezalimannya, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Semoga bermanfaat, senantiasa hidup dalam rangkaian ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.